Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Hai, kami dari kelompok 3. Kami akan melaksanakan wawancara ketiga jenis perusahaan yang ada di Medan. Perusahaan apa aja itu kira-kira kawan-kawan? Yang pertama, perusahaan BUMN, yaitu PDAM Tirta Nadi yang akan diwawancarai oleh Lisa Siani dan Mutia Nilamsari. yang kedua ada perusahaan swasta yaitu PT Jakarta Natama yang akan diwawancarai oleh Midauli Sianturi dengan Sabrina. Yang ketiga, perusahaan pemerintah yaitu Rumah Sakit Umum Haji Adam Ali yang akan diwawancari oleh saya sendiri Muhammad Surbakti dan Kang Andi sih Ombing pastinya. Oke, udah lengkap 3 jenis perusahaan. Gimana kawan-kawan? Kita pergi sekarang? sepakat! Raise a cup up from my day ones. Do me do things for the hate. Sekarang kita udah sampai di PDAM Tirta Nadi. Oke, kita akan mulai wawancara dengan pihak PDAM Tirta Nadi. Oke, let's go. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. Hey Lani, I got you. Sebenarnya ini bos aku ini ada dia mau ngetes aku, jadi sebenarnya ini kabit publikasi dan komunikasi, saya pegawainya. Nah, cuma mau tahu dia anggotanya ini bisa apa enggak, jadi saya jawab ini. Tapi kami yakin Bapak pasti bisa. Ya kalau nggak bisa nanti aku dipecat sini deh. Oh iya. Nah, Terkait dengan kinerja karyawan, apa indikator untuk mengukur kinerja karyawan di sini? yang lebih mengetahui kinerja karyawan kan berarti atasannya langsung. Misalnya saya pegawai di humas ini, maka tentu bapak ini yang lebih tahu bagaimana saya kinerja saya karena dia atasan saya langsung. Nah, penilaian bapak ini nanti dituangkan dalam bentuk yang saya bilang tadi DP3. PKP. Nah, PKP-nya juga, penilaian kinerja pegawai, kan gitu. Lalu kemudian itu disampaikan ke SDM. Selain itu, kedisiplinan tadi terhadap aturan saja absen. Itu dihitung dalam sebulan itu dia berapa menit terlambat. Kemudian dalam setiap kegiatan seperti kebaktian, senam, dan upacara, kehadirannya sampai berapa persen. Belum lagi misalnya kemudian ada laporan dari masyarakat. Misalnya adik melaporkan saya ke direksi. Saya kemarin ketemu Pak Jamal di sana. Dia apa itu pungli sama pelanggan. Nah itu jadi penilaian juga. Jadi semua itu kemudian diakumulasi menjadi penilaian tetap bagi pegawai itu. Setiap tahun juga pada hari ulang tahun kita melaksanakan itu penilaian pegawai itu terbaik, dengan memberikan penghargaan kepada pegawai terbaik. Tetapi berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi evaluasi kinerja karyawan ini dilakukan secara rutin. Rutin. Jadi setiap 3 bulan kalau nggak salah bapak ini menilai saya. Makanya saya harus baik-baik sama bapak ini. Jadi di perusahaan ini adakah sistem reward atau punishment terhadap karyawan? Rewardnya itu berarti kan pasti ada seperti tadi promosi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Iya, benar Pak. Dan kemudian yang saya bilang tadi setiap hari ulang tahun itu kita memberikan penghargaan. Pegawai terbaik. Nah, sebagai pegawai terbaik. Sementara punishmentnya itu cukup jelas. Dalam beberapa bulan ini aja ada sekitar 40 tenaga kontrak yang kita berhentikan. Akibat ketidakdisiplinan. Jadi banyak faktornya, tidak disiplin, akan kemudian hadir tetapi malas kerja. Kemudian yang paling cepat kita tanggapi itu masalah narkoba. Jadi kalau sudah kena narkoba, ada hasil tes urin atau OTT oleh polisi, nggak ada pertimbangan macam-macam, langsung cacat. Saya tambahkan sedikit dari masalah reward ya. Jadi kita kalau sudah terpenuhi normatif nilai yang baik tadi, dia per 2 tahun sekali nanti akan kenaikan berkala dia terima. Setelah 4 tahun itu kenaikan golongan. Di samping juga golongan itu kan otomatis nilai salary yang diterima. Iya, benar Pak. Karena naik golongan itu kan berarti naik gaji pokok, kan itu. 5 tahun terakhir ini gimana sih kinerja karyawan yang ada di sini gitu? Secara umum ya. Iya, secara umum. Sekarang ini
ya sangat kuat sekali penguatan di situ untuk meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kinerja kita, itu kan semua kepada produktivitas perusahaan kan ke depannya. Bisa kita simpulkan sudah cukup baik. Tapi untuk meyakinkan adik bahwa jawaban kami itu benar, PDAM pun yang menilainya itu banyak. 1, audit BPK, 2, audit BPKP, yang ketiga auditor independen. Selama 5 tahun terakhir ini, alhamdulillah penilaian terhadap PDAM Tirtanadi itu baik. Tapi tentu saja kita tidak memungkiri bahwa ada beberapa kasus yang membuat nama PDAM ini ada tercoreng karena misalnya pelayanan yang kurang bagus atau kelakuan dari oknum pegawai atau tenaga kontrak itu sendiri. Tetapi itu tentu kita akan melakukan perbaikan yang terus-menerus. Secara keseluruhan kinerja PDAM ini cukup baik. Apabila memiliki keluhan, ada layanan halo kita nanti kita bebas pulsa, mohon disampaikan ke situ. Layanan halo kita ini nomor 150922. Penghargaan apa yang udah didapatkan oleh perusahaan Tirtanadi? Waduh, banyak kali. Jadi banyaknya lupa nih. sampai kita kepada penghargaan ini. Level tertinggi ini. Ini level tertinggi nasional, 3 tahun berturut-turut kita memperolehnya, sampai kemudian kita dilarang ikut lagi. Penghargaan dari Departemen PU. Nah, kemudian dari Departemen Tenaga Kerja itu kita setiap tahunnya memperoleh penghargaan karena K3 ya. nihil kecelakaan. Nama saya Andi Rayuda, saya bagian HRD di PT Jakarta Natama Medan. Terima kasih. Profil perusahaannya bisa Bapak jelaskan sedikit tentang perusahaan ini? PT Jakarta Natama bergerak di bidang industri makanan. Kita ada produksi berupa mie instan, sosis siap saji, sarden kaleng, saus, kecap, terasi, dan masih banyak yang lainnya. Berdirinya PT Jakarta Natama di Medan di tahun 1993. Saat ini kita memiliki hanya 150 orang bekerja dikarenakan jadwal bekerja hanya 1 shift aja dari jam 8 sampai jam 5. Ada nggak evaluasi kinerja di sini? Evaluasi kinerja ada ya. Setiap bulan itu kita ada rotasi. Rotasi per Rotasi divisinya gitu? benar. Oh. Kalau dari indikatornya itu apa sih Pak? Indikator penilaian kinerja kan tadi tiap bulan. Yang gitu. pasti absensi. Absensi. Ya, dari segi attitude-nya itu kita lihat juga, inisiatif, juga cara mereka menangani masalah, terutama di bagian produksi kan, dan di bagian mesin gitu kan. Pasti kan ada trouble-nya nih. Nah, mereka harus tahu gitu trouble-nya kenapa ya. Satu jam ini bisa memproduksi berapa banyak ini sih Pak? Kalau kita nggak lihat dari 1 jamnya, 1 hari sekitar 5.000 karton yang bisa diproduksi kurang lebih ya. Itu didistribusikan ke Seluruh Sumatera. berapa pabrik sih Pak? Kita ada 3 ya. 3. Di Ciawi 1, Ciawi di Surabaya sama di Medan. sama di Medan. Ya, distributornya itu orang Wicaksana. Oh Wicaksana, oh yang Ya, ini. benar. Ya. Di gedung Buat ini. tadi. Tapi sebenarnya itu sih masih satu manajemen. Jadi kita memproduksi berapa banyak dalam 1 bulan tergantung permintaan dari Wicaksana. Per bulannya ada targetnya gitu nggak sih? Kita sih targetnya itu tadi tergantung dari permintaan. Oh berarti Ah, ah. dari permintaan mereka lah yang Ya, menentukan. benar, Wicaksana mereka yang produksi. menentukan. Bentar, 3 tahun belakangan ini tren permintaannya naik atau stagnan atau gimana Pak? Menurun sih. Oh menurun. Dikarenakan bukan Iya, cuma benar. kita aja Iya. kan, kurangnya promosi ya. Iya. Kenapa kita nggak iklan di TV ya? Karena itu butuh biaya yang besar. Benar. Ya. Nah, untuk
mempertahankan gimana kita bisa tetap eksis di pasaran, kita selalu melakukan inovasi loh. Mie cepek white curry pernah makan? Enggak. Nah, yang booming bahkan mie sedap. Mie sedap white ya curry. Kan? Nah, jadi ya kita kalahnya di situ. Pertama kali itu kita. Ya. Kita kalau untuk urusan inovasi kita juaranya. White curry itu yang sharing itu kan? Benar. Malah itu kita ingat gitu, white curry. White curry. Terus soto cepek cabai rawit. Dalam jangka waktu dekat ini kita juga ngeluarin produk baru ya, yaitu mie Aceh, mie jalapeno bagi yang suka-suka pedas. Cepek ya, cepek soto sama cepek goreng ekstra pedas ya. Ya. Jadi lapar. Boleh mau nyobain produknya? Boleh kan? Boleh ya. Kalau ya, itu paling semangat ya. Pak. Kameramen itu. Oke ya. Kalian mau kuah atau goreng ini? Hah? Wih, pesanan untuk kami, Pak? Iya benar. Senang buat kalian. Melek kami. Melek langsung. Apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang? Dalam waktu dekat ya, kita ingin perusahaan kita ini lebih maju dalam arti bisa bersaing dengan kompetitor kita. Kalau untuk jangka waktu panjang ya kita pengen produk kita tebar di seluruh Indonesia ke luar negeri. Jadi kalau tadi lo teringat target yang katanya permintaan turun gitu. Jadi kalau udah menanggapi turun gitu untuk di tahun ini apa gitu langkahnya supaya kan nggak mungkin turun terus. Iya. Kita juga melakukan inovasi tadi ya. Kita juga nggak bisa berpedoman hanya pada orang distributor aja. Nah, kita juga melakukan pemasaran dari intern kita ya. Yang mana nanti setiap karyawan kita bagikan produk kita dengan tujuannya itu mereka bisa kenalkan ke saudara mereka, benar ke keluarga mereka, itu seluruh elemen kita kaitkan di sini. Nanti dingin gak enak loh. Nah, kalau ini enak. Ini kan kamera. Boleh sambilan Pak. Silakan. Jadi Pak, terima kasih Pak. Ya. Salendra SST di sini sebagai penanggung jawab di ruangan penyakit dalam Rindu A2. Pagi Bu. Iya. Saya Muara Subakti dari mahasiswa manajemen USU dan Saya Mikandi Syomri. Ya, jadi masuk datang kami Bu ingin melakukan wawancara mengenai manajemen kinerja dan karir di Rumah Sakit Adamali ini. Khususnya di divisi bagian gizi. Iya. Terus standar kinerja yang ditetapkan seperti apa di dalam perusahaan di dalam rumah sakit ini? Kita ada membuat logbook pekerjaan dari pegawai yang diisi setiap hari, ya berapa jumlah pasien yang dirawat. Untuk evaluasi seperti apa? Sekali dalam itu kalau dia evaluasinya sekali dalam sebulan. Ya. Apa saja yang dinilai dalam evaluasi itu? Berapa jumlah pasien dalam per hari, kemudian jenis dietnya, kemudian jenis penyakitnya. Yang ditangani oleh ditangani oleh setiap petugas-petugas gizi dan dokter yang ada di ruangan. Ada nggak reward yang diberikan? Kalau reward begitu nggak ada ya, secara khusus nggak ada. Haknya itu tetap naik pangkat sekali 3 tahun. Asal ditunjukkan dengan DP3 yang ditandatangani pimpinan. Standarnya tadi DP3. Iya, standarnya DP3 dengan ada panduan tentang kita tentang petunjuk teknis jabatan profesional. Secara umum
kondisi kinerja para karyawan di sini gimana menurut Ibu? Ya saya rasa ya bagus, memadai itu karena berdasarkan apa tadi kan setiap apa kan ada logbooknya, itu bisa dilihat buka logbook itu dikerjakan sekali 1 hari. Kalau indikator kinerja tadi Bu, apa jam masuk atau absensi itu berpengaruh? Iya berpengaruh jam bekerja karena kita kan sudah pakai fingerprint. Apa ada punishment gitu jika telat? Ada terjadi pemotongan. Istilahnya remunerasi yang diberikan selain gaji. Jadi kalau terjadi telat pegawai itu dengan fingerprint kan bisa direkap sama SDM ya, dilihat bahwa ini kurang maka akan dikurangi kinerja itu tadi, maka pemberian remon itu akan berkurang.